beberapa ya waktu mungkin sudah 1 bulan ketika kita merencanakan Natal, saya berdoa, Tuhan, ini Natal ini saya mau benar-benar punya satu pesan yang khusus begitu. Dan saya berdoa dan Tuhan kasih tema yang seperti ini, saudara-saudara. Dan setiap hari saya merenungkan temanya. Kemana saya pergi, saya minta Tuhan beri pewahyuan yang jelas sekali buat pesan kita semua, ya. Pesan Natal di akhir tahun 2022 ini. Saya berdoa dan saya berdoa. Satu saat Tuhan ingatkan satu peristiwa yang memang tertulis di Alkitab, dan pada waktu itu murid-murid tidak ngerti apa-apa. Saya pun juga tidak ngerti. Kenapa Tuhan sampai melakukan seperti itu? Nah, sebentar lagi saya akan praktekkan dulu, saudara-saudara ya. Saya juga Tuhan ngomong waktu pembasuhan kaki saya. Tuhan ini satu hal yang saya tidak ngerti, tapi kok berbicara tentang hal itu. Saya sampai tanya Agung, ya dia tidak ngerti maksud saya, cuma saya tanya pembasuhan kaki itu apa artinya? Ya dia menjelaskan ada sejarahnya seperti itu aja. Tapi yang jelas inti di dalam peristiwa itu, Tuhan cuma ngomong begini, benar katamu, Tuhan ngomong begini. Engkau menyebut aku guru dan Yohanes 13:13 itu sudah aku. Dan aku melakukan ini menjadi teladan. Nah, saya dari cerita itu saya membayangkan, saudara, membayangkan posisi Yesus yang melakukan itu kepada murid-murid. Dan malam hari ini kalau saya melakukan ini, saya yang minta tadi sore saya sembahyang. Tuhan cuma ngomong begini. Nanti kalau kamu melakukan itu, ngomong sama teman-temanmu supaya hari-hari ini kita minta hati seorang hamba. Sebelum saya firman, saya minta mari Pak Mono sama Mega bisa ke depan. Bagian sama langit.
Sama Wiwi. Musa sama Liana.
Bisa masuk. Satu peristiwa yang tidak kita mengerti di dalam Alkitab tapi tercatat, dan satu pesan sekali lagi yang kuat hari-hari ini buat bukan saja yang saya membasuh kaki, tapi buat setiap kita termasuk saya sendiri, biar hari-hari ini kita minta hati seorang hamba. Kita buka di Efesus saudara kita. Sore hari ini saya akan sharing ini. Efesus pasal bukan Efesus, Filipi pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan bacakan buat saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita ini hidup bersama. Ada satu nasihat firman Tuhan yang luar biasa sekali. Di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Pikiran hari-hari ini, pikiran kita ini bisa kemana saja sudah. Saya tidak tahu apa yang kau pikirkan hari-hari ini juga. Tapi ada nasihat firman Tuhan sore hari ini di hari Natal buat kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Tendila hidup manusia itu mata, benar tidak? Ya, benar tidak? Kita lihat apa, kita bisa pikir apa. Ya, saudara mungkin mikir apa tadi yang saya lakukan, pikirannya semacam-macam juga kan. Dan merasakan apa, saudara juga bisa merasakan macam-macam. Tapi nasihat selanjutnya adalah yang terdapat juga dalam Kristus ini center, ini pusat hidup kita. Hari-hari ini menjadi doa sebuah hati saya, Tuhan, kalau kami ini tidak punya pikiran dan perasaan yang seperti Engkau mau,
Dan saya akan berjalan dengan perpikiran dan perasaan sendiri. Dan itu jujur akan seringkali membuat kita salah dalam hidup ini. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini susah sekali. Saya punya pengalaman dan ini menjadikan saya bodoh. Pengalaman di mana semua orang bisa melihat, menilai saya bahwa Pak Petrus ini orangnya pengen dianggap. Bahasa Jawanya keren, diwonge. Bener gak? Setiap kita mau gak digitukan? Gak ada orang mau dihina, bener gak? Gak ada yang mau. Semua pengennya dianggap, haknya ditegakkan. Itu manusiawi sekali, saudara. Dan saya punya pengalaman seperti ini. Tuhan didik, Tuhan ajar. Supaya apa? Supaya kegenapan firman itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Sehingga kita harus dididik Tuhan melalui masalah-masalah yang ada. Supaya apa? Supaya nyata pikiranmu dan perasaanmu itu selaras dengan Tuhan. Begitu saudara. Saya merasakan ini. Wah, saya dididik Tuhan. Ya sudah, Tuhan, terima kasih. Pendidikan selalu tidak enak, saudara. Proses itu tidak ada yang enak. Tapi proses harus saudara lalui dan saudara jadikan teman bahwa proses hidup ini akan membawa aku nanti punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Amin. Dia dapat pertahanan dulu, dia raja saat ini. Pak Yudi kemarin itu bikin mahkotanya itu bukan lukisan, mahkotanya asli dari duri itu saudara, dibawa ke sini. Wah, ini nanti gitu dalam bocah cilik cocok loh. Dibuat mahkota duri yang asli gitu ya. Saya waktu beberapa hari lalu seneng aneh di jalan. Kenapa Yesus yang punya mahkota kemuliaan itu dibuang, ditinggalkan, dan dia mengenakan mahkota duri, mahkota penderitaan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Wah, senang. Tuhan luar biasa sekali. Kau punya mahkota kemuliaan, kau raja, tapi kau jadi hamba. Hamba pun harus mati disalib, dan sebelum mati dia dikenakan mahkota duri, saudara. Mahkota penderitaan. Ini jadi perenungan. Kalau saudara merenungkan ini, maka kau akan punya keinginan, kau mempunyai pikiran dan perasaan seperti Yesus. Amin. Dia diberi contoh, dia beri teladan dalam hidup dan hidup. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, ini berat sekali. Sangat berat. Saudara dan saya, manusia ya, saya merenungkan memang ini kalau tidak punya sifat atau keinginan mengosongkan diri, kita ini kalau diberi sama Tuhan hal rohani kita tidak sanggup menahan. Jadi bukti sudah banyak terjadi. Orang yang dipercayakan harta rohani, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia akan jatuh. Dan ini sudah dicatat oleh sejarah. Sejarah gereja, orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Ketika dia tidak mengosongkan dirinya, dia jatuh di dalam kesombongan. Yesus mengosongkan diri tidak gampang.
mengosongkan diri menjadi seperti manusia. Hari-hari ini biar kita berdoa supaya teladan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Amen. Aku mengosongkan diri supaya yang nyata itu Yesus dalam hidup. Amen. Itu akan nyata nanti dari pikiranmu. Orang kalau mikir, dia berkata-katanya mesti beda. Amen. Perasaanmu itu kan beda. Dan saya minta hari-hari ini terjadi atas gereja Tuhan. Terus ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Wah, ini paling susah bagi manusia. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Natal. Kemarin saya sharing sama istri saya, Natal yang kita peringati harus komplit. Karena saya merenungkan Alkitab itu kalau berbicara tentang Natal itu paket komplit. Natal, kelahiran, kematian, kebangkitan. Natal kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Ini yang harus kita renungkan. Dan sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, Yesus memberi teladan yang luar biasa. Dia tidak menganggap dirinya Allah, yang menjadi manusia seperti kita. Dia mengosongkan dirinya, meskipun dia bisa melakukan apa saja. Mengosongkan diri. Dia benar-benar apa yang dia lakukan itu klop dengan hati Bapa. Ketika dia membangkitkan Lazarus pun, dia berdoa dan dia tahu persis bahwa Bapaknya mau Lazarus bangkit. Amin. Nah, biar hari-hari ini hati, pikiran, perasaan kita klop dengan hati perasaan Tuhan. Amin. Ini pesan singkat yang saya sampaikan di dalam perenungan dengan tema Raja menjadi hamba. Utama saya menangis kalau merenungkan itu, yaitu mahkotanya Tuhan dibuang dan dia mengatakan mahkota duri yang tidak ada harganya. Ya, saya waktu pergi ke Israel itu ditunjuk. Kalau di sini kalau saudara lihat, pernah nggak lihat pohon rilampis namanya, pohon yang durinya panjang-panjang tuh, pernah nggak? Ya, saya pernah di gereja dulu pernah ada, saya tebak pohonnya besar dan itu ringnya, durinya panjang-panjang, semua batangnya tapi di sana lain itu karena dulu waktu bawa dari Israel pas Paskah dan dirangkai sama Ayu itu kena tangannya, kena sedikit sakit 3 hari nggak sembuh, selut terus duri ada racun kan. Saudara bisa bayangkan ketika Yesus dimahkota itu dikatakan oleh Alkitab dipikul kepala. Dan mahkotanya itu benar-benar nancap di kepala. Mahkota kemuliaan ditinggalkan untuk memakai mahkota penderitaan. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Amin. Inilah Natal yang luar biasa buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Ya kami oleh anugerah-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus, kami menangkap akan kebenaran-Mu. Dan hari-hari kami sungguh-sungguh berdoa supaya keinginan, kerinduan yang kuat dalam hidup kami, yaitu memiliki pikiran dan perasaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian ini. Tapi setelah doa berkat sudah tidak pulang. Masih ada beberapa acara dan nanti
Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, dan kau rindu mengalami kebenaran firman Tuhan. Sekarang penuhlah engkau dengan kebenaran firman Tuhan. Kau pasti punya kerinduan, keinginan untuk mempunyai pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Teladan yang luar biasa. Berkat Tuhan turun atas setiap kita malam hari. Dalam nama Tuhan, setiap kita percaya berkata.